Shalom semuanya. Kita akan langsung masuk di dalam doa sekali lagi untuk firman Allah. Kami mengucap syukur masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul. Dan hamba mohon dalam nama Yesus Kristus, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biar Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran semua jemaat yang hadir. Sehingga tidak ada satupun yang pikirannya melayang-layang ataupun hatinya memikirkan yang lain. Tapi mereka semua bisa fokus menerima firman-Mu. Sehingga mereka pulang diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang ini dan kami percaya Roh Allah, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku. Hari ini temanya ialah nyanyian syukur bagi Tuhan. Nah, saya ingin langsung kita baca tema hari ini di dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke bagian B. Ya, yang 21B. Tulisannya kayaknya terlalu kecil deh. Kebaca nggak yang belakang? Kebaca, bagus. Bagus ya, soalnya saya pakai kacamata. Ya, kita bacakan bersama-sama. 2 Tawari 20 ayat 21B, 1, 2, 3. Ayat ini berbunyi, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara tahu pada saat ayat ini mereka lagi memuji Allah. Pada saat ketika mereka sedang menaikkan ayat ini, pujian ini. Keadaan mereka tidak baik-baik saja. Pada saat itu bangsa Israel, suku Yehuda, yaitu yang di rajanya adalah Yosafat. Pada saat itu mereka dikepung oleh musuh-musuh yang bergabung. Oleh Bani Moab, Bani Amon dan Bani Meunim. 3 suku, 3 tentara dan mereka adalah laskar yang besar. Raja Yosafat pada saat itu merasa takut. Merasa takut karena melihat laskar yang begitu besar. Dan Raja Yosafat tahu, persis dia tahu. Dengan kekuatan pasukannya, dengan keadaan mereka saat itu, mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu melawan Bani Moab, Bani Amon dan Bani Meunim. Jadi waktu itu Raja Yosafat mengalami satu ketakutan. Pada saat ketakutan dia datang mencari Tuhan. Dia ambil keputusan, dia mengajak semua rakyat datang ke rumah Tuhan dan mencari Tuhan. Mereka sujud, menyembah dan berkata, Tuhan kami takut, kami tak berdaya, kami tidak mampu. Allah senang kepada orang yang datang mencarinya. Karena kalau orang datang mencarinya menunjukkan mereka mengandalkan Allah. Allah paling tidak suka kalau orang dalam keadaan terdesak yang dicari adalah setan, iblis atau mencari dukun dan sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, pada saat mereka mencari Allah, maka Allah berfirman apa? Coba buka ayat yang ke-15. 2 Tawari 20 ayat 15 kita lihat. Dan berseru, ya ini adalah nabi yang diutus oleh Allah. Dan Allah berkata apa? Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Lalu dikatakan, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa katanya? Suaranya lemes, kayaknya belum pada makan. Nanti pulang ada makan ya. Yang keras satu kali lagi mulai dari janganlah. 1, 2, 3. Jangan takut akan laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang. Bukan kalian yang berperang. Tapi aku Allah yang akan berperang bagi kalian. Luar biasa. Allah memberikan kekuatan kepada bangsa Israel agar tidak usah takut. Sebab mereka tidak usah takut, memang tidak usah takut. Karena mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Kalau saudara baca ayat 17 dikatakan, kalian hanya cukup berdiri dan diam di tempat. Tidak usah melakukan apa-apa karena aku
aku yang berperang dan memberikan kemenangan kepadamu. Hari ini saya 3 poin. Dalam pasal ini tentang Raja Yosafat dan perang, saya berikan 3 poin. Yang pertama, pada saat kita menaikkan syukur ke hadapan Allah, maka Allah berperang untuk kita. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Allah berperang bagi kita. Nanti yang kedua, pada saat kita menaikkan syukur, maka Allah akan memberikan kemenangan. Dan yang ketiga, pada saat kita menaikkan syukur, Allah pelihara, Allah berkati kita. Kita lanjutkan poin yang pertama ini. Allah berkata, jangan takut dengan masalah yang besar. Laskar yang besar, masalah yang besar, musuh yang besar mengepung kita. Jangan takut. Diam saja, tenang saja, berdoa saja. Karena Allah sanggup melepaskanmu dari musuh-musuhmu. Saudaraku sekalian, saat ini kita hidup bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh di udara. Kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan yang sudah tahu waktunya sudah singkat. Mereka bekerja lebih keras lagi. Oleh sebab itu kita harus lebih dekat kepada Allah. Lebih bersandar kepada Allah. Karena iblis bekerja dengan begitu giat. Kita tidak akan mampu melawan kuasa kegelapan kecuali Allah beserta kita. Amin. Saya akan masuk kesaksian ya. Poin yang pertama saya tutup dengan satu kesaksian. Yaitu seorang bapak yang bernama Ari. Dia orang Bali. Ya. Dia orang Bali dan dia dari kecil oleh kakeknya sudah orang Bali itu suka ditumbalkan. Ditumbalkan kepada berhala mereka. Ya. Lalu dari kecil dia sudah belajar ilmu, belajar agama. Segala agama dia belajar. Ilmu dia belajar, dia masuki dirinya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Buta matanya. Matanya buta karena terlalu banyak kuasa kegelapan dalam dirinya. Membuat dia buta. Pada saat dia buta dan tak dapat melihat, dia sadar bahwa tidak ada yang dapat menolongnya. Sudah berobat kemana-mana bahkan ke dukun, tidak ada yang dapat menolongnya. Lalu satu hari, ada seorang pendeta berkata, aku akan doakan kamu. Mau gak? Wah, orang lagi buta. Didoakan siapa saja dengan cara apa saja, yang penting saya sembuh. Lalu didoakan oleh pendeta itu. Pada saat didoakan, maka manifestasi terjadi. Keluar roh-roh. Keluar ular, keluar binatang, keluar suara-suara yang mengerikan. Tidak cukup satu kali doa. Minggu depan pendeta itu datang doakan lagi. Keluar lagi, begitu banyak roh gelap. Keluar lagi dan mulai dia melihat satu titik di matanya. Satu titik. Kata pendetanya masih belum tuntas. Doakan lagi minggu depan. Doakan lagi minggu depan berturut-turut. Akhirnya semua roh jahat keluar dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Pada saat roh jahat keluar dari tubuhnya, matanya melek, bisa melihat. Itu sebabnya. Dia berlutut, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Wow, lalu dia menjadi penginjil. Dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Dia menjadi seorang penginjil, dia sekolah Alkitab. Dan dia mendapatkan seorang istri dari latar belakang saudara sepupu kita. Ya, dari orang Islam. Istrinya juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Jadi mereka berdua mengambil satu keputusan. Melayani Tuhan, menjadi penginjil. Saudara jangan berpikir jadi penginjil itu gampang. Susah. Bulan kemarin saya ke Bali. Kami dipimpin oleh Bapak Ari ini. Karena kami tidak tahu dia yang memimpin, yang menunjukkan kemana kami harus melayani. Dia melayani tidak didukung oleh gereja. Dia hidup dalam keadaan pas-pasan, tidak punya rumah, punya anak 2. Hidupnya pas-pasan, tapi dia tidak mau bekerja untuk lain kecuali untuk Tuhan. Jadi dia suami istri dengan anak 2 pakai motor, naik ke gunung, naik ke desa, masuk ke desa. Dia menginjil sambil berjualan, dagang supaya dia bisa makan. Saudaraku sekalian tahu gak? Di sana tempat kami pergi, yaitu bulan kemarin di Karangasem, Kabupaten Desa. Itu bukan kota. Kalau saudara ke Kute atau ke Denpasar itu banyak gereja. Tapi di Kabupaten Karangasem
Tidak ada, cuman ada 2 gereja. 2 gereja itu juga kosong waktu kami datang. Kenapa? Karena di desa itu 75% orang Hindu, 25% orang Islam, 0,03% orang Kristen. Coba bayangin. Waktu kami mengabarkan firman Allah, ya, Bapak Ari ini mamanya juga ikut bertobat. Mamanya adalah penjual asongan di kapal penyeberangan yang dari Bali ke Jawa. Dia jualan asongan di sana. Jadi dia berkata, saya akan kumpulkan orang-orang penjual asongan. Saudara tahu, dikumpulkan di rumah Pak Ari. Di situ saya khotbah. Kami duduk di tikar, kami berlutut duduk di tikar. Dan saya sampaikan firman Allah, cukup 1 ayat. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan. Yaitu hanya Yesus Kristus. Mereka akhirnya ada yang menangis dan menerima Yesus. Mereka rata-rata ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak. Kenapa? Karena perempuan lebih rendah. Bapak-bapak banyaknya menjadi pemangku atau melayani adat istiadat agama mereka. Tiap hari harus sesajen dan sebagainya. Jadi ibu-ibu yang datang. Kami pergi lagi ke tempat lain, ibu-ibu yang datang. Mereka semuanya bekerja keras. Mereka adalah penjual asongan, mereka bekerja keras. Ibu-ibu ini badannya sakit, kakinya sakit, tangannya sakit. Jadi dia senang waktu didoain. Mereka orang Hindu, bukan orang Kristen. Hanya Bapak Ari, mamanya aja yang Kristen. Cuman dia yang membawa jiwa datang. Dengan tujuan kami katakan kepada mereka akan bagikan sembako. Jadi mereka datang. Saudaraku sekalian, Bapak Ari ini luar biasa. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memandang kepada harta. Dia berkata, karena Allah yang selamatkan saya, maka saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya akan melayani dia walaupun hidup di dalam pas-pasan, di dalam kesulitan. Sekali maju, tetap maju. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri kemuliaan untuk Yesus. Itu poin yang pertama. Kita masuk poin kedua, yaitu pada saat kita menaikkan pujian, pada saat kita menaikkan syukur, Allah akan memberikan kepada kita kemenangan. Coba buka 2 Tawari 20 ayat yang ayat ini. Dikatakan apa? Saya bacakan ayat 23. Atau saya 22, saudara semua ayat 23 supaya saudara tidak ngantuk ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah karena mereka dikalahkan oleh Allah. Allah yang berperang bagi bangsa Israel. Coba bacakan ayat 23. Awalnya keras, terus mulai melemah, terus akhirnya seperti mengumam, saling membunuh. Tambah lama tambah kecil. Coba suaranya tetap, ya. Saudara tahu bahwa firman Allah berkuasa. Jadi ingat, baca firman Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan sungguh-sungguh kita akan diberkati. Saudara perhatikan, Allah memukul kalah mereka. Bukan karena mereka yang maju berperang. Allah berkata apa kepada mereka? Cukup naikkan syukur. Diam saja, lihat aku yang berperang buat kamu. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Saudara tahu nggak apa yang mereka lakukan? Coba tolong lihat. Mereka menyanyikan, tidak, ayat 22 tetap. Mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian. Aneh ya. Orang maju berperang harusnya bawa apa? Harusnya bawa senjata, pedang. Ya, bukan bawa seruling, bawa kecapi, bawa gambus.
Tapi mereka maju bersorak-sorai memuji Tuhan. Yang mereka bawa adalah gambus dan kecapi. Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bermazmur. Dan Allah yang berperang untuk mereka. Luar biasa. Pada saat menaikkan pujian, Allah berperang. Allah memberikan kemenangan. Saudara tahu, Paulus dan Silas yang kita sudah dengar. Paulus dan Silas pada saat dia di penjara menaikkan puji-pujian. Apakah Paulus dan Silas sudah tahu nanti akan terjadi gempa bumi, nanti akan terbuka penjara? Mereka sudah tahu belum? Belum tahu. Mereka belum tahu. Tapi yang namanya penjara, belenggu, siksaan, deraan, kesulitan dalam penjara tidak menghambat, tidak menutup mulut mereka untuk menaikkan pujian. Walaupun mereka dibelenggu, mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur sehingga semua orang penjara mendengarkannya. Oh, mereka tetap memuji Allah dan Allah tidak tahan. Allah tidak kuat mendengarnya. Allah memberikan mujizat. Pada saat kita memuji Tuhan, mujizat akan terjadi. Allah memberikan mujizat. Wow, luar biasa. Allah memberikan mujizat kepada Paulus dan Silas. Mereka lepas, rantai lepas. Saudara, kalau ada masalah yang mengikat saudara, pujilah Tuhan. Maka masalah saudara akan Tuhan lepaskan. Amin. Paulus sangat tahu kebenaran Allah. Dia hidup dalam penderitaan, dalam kekurangan. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia menulis satu surat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, tolong buka. Dia katakan apa? Ini Paulus yang tulis. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apa yang Allah inginkan, apa yang Yesus mau di dalam diri kita apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hal yang baik saja, tapi hal yang buruk juga. Ingat gak saudara, siapa yang berkata? Emangnya kamu hanya mau terima yang buruk saja, tidak mau yang baik? Siapa yang ngomong? Hah? Ayub. Ayub pada pasal 1 dan 2. Dengan gagah dia berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada pasal 2, dia berkata kepada istrinya, kamu ngomong seperti perempuan gila. Emangnya kamu mau terima yang baik saja, tidak mau yang buruk? Wah, luar biasa Ayub. Tapi saudara coba baca. Pasal ke-10. Ayub pasal 10 ayat 1. Ayub berkata apa? Aku sudah bosan hidup. Aku sudah bosan hidup. Aku ingin berkeluh kepada Allah. Oh, saya ingin protes kepada Allah. Kenapa saya dilahirkan? Kenapa tidak mati saja sebelum saya lahir? Oh Tuhan, apa salah saya? Di dalam pasal yang saudara boleh baca, pasal 10 sampai pasal 37, itu Ayub masih berkata, terutama pasal 10 dia mengeluh terus. Dia berkata, aku bosan hidup. Di pasal selanjutnya dia ada berkata, aku merasa aku benar. Dia membenarkan diri. Dia berkeluh kesah. Dia merasa Allah tidak adil. Dia protes karena dia orang saleh. Kenapa Allah izinkan hal ini terjadi? Kenapa? Saudara tahu, mulai pasal 38 sampai pasal 42, Allah menjawab Ayub. Allah tidak tahan dan Allah jawab Ayub. Allah mengajar kepada Ayub dari pasal 38 sampai 42. Dia mengajar kepada Ayub siapa Allah sebenarnya. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang menciptakan kamu. Siapa kamu berani memprotes kepada saya? Nah, di pasal 42 Ayub disadarkan. Sehingga Ayub berkata, saya mengenal Allah dari dengar kata orang. Sekarang saya percaya karena mata saya melihat Allah. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Dia bertobat dan Allah pulihkan dia, berkati dia 2 kali lipat.
Jadi kita ada di titik terendah. Pada saat titik terendah kita merasa bosan hidup ini. Pada saat kita sakit, pada saat kita tidak berdaya, kita merasa Allah, kemana kau? Kemana engkau Allah? Kenapa tidak jawab doa saya? Saya sudah naikkan doa berpuluh-puluh kali. Kenapa tidak dijawab? Di mana Allah? Kenapa Allah? Allah tidak adil. Kita mulai protes kepada Allah. Kita mulai tidak terima. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa Allah ingin kita bersandar kepadanya, berkata semua yang terjadi karena untuk kebaikan kita. Kita merasa tidak mungkin untuk kebaikan kita. Kita merasa begitu banyak penghalang dan rintangan. Saudara ingat waktu tembok Yeriko, waktu bangsa Israel mau masuk ke Yeriko, tembok Yeriko yang begitu tebal tidak dapat mereka lalui. Mereka hanya Allah perintahkan apa? Naikkan pujian. Kelilingin tembok itu tiap hari sekali sampai hari ke-7. Kelilingin. Terus. Dan tembok itu roboh bukan karena senjata. Tapi karena suara sorak-sorai. Seperti yang terjadi pada Yosafat dan bangsa Yehuda. Pada saat mereka menaikkan sorak-sorai memuji Allah. Tembok Yeriko roboh. Pada saat saudara memuji Allah. Pada saat saudara memuji, memuliakan Allah dalam saat kesulitan. Maka saya percaya penghalang, rintangan, tembok, pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit akan roboh. Dalam nama Yesus Kristus. Pada saat mereka menghadapi musuh. Mereka keluar, mereka menyanyikan pujian. Pasti musuhnya ngomong, ini orang gila. Mana ada perang nyanyi-nyanyi. Mereka memuji Tuhan. Saya tidak bisa bahasa Ibrani bangsa Israel memuji Tuhan. Tapi kalau seandainya mereka adalah orang Indonesia, pasti kita akan bernyanyi. Bersyukur, bersyukur. Kan siecu, wo kan sie. Kok diam? Wo kan siecu. Kalau orang Sunda, oh Gusti, haturnu. Pajet bantuin Pajet. Pasti nyanyinya kan, oh Gusti, hatur nuhun. Mana orang mau maju berperang? Nyanyi. Bawa suruh nyanyinya, cincang keling manuk cingden. Saya belajar lagu ini sama teman-teman nggak berhasil terus heran. Cincang keling manuk apa lagi sih? Cingkleng cindenten, mak ke kolong. Hah? Blus ke kolong, bapak sapam buleneng. Bahasa Sunda paling susah. Lalier lah pusing. Saya tidak berhasil tinggal di Bandung 47 tahun. Tidak berhasil belajar bahasa Sunda. Gagal total. Makanya teman saya suka ngomong gini. Kalau ngajarin bahasa Sunda ke saya mereka ngomong gini. Eng, kalau ngajar kamu bahasa Sunda. Hese ingat gampang poho. Sekarang diajarin besok poho deui. Saya cuma jawab kumaha maneh. Jadi Allah mau kita menaikkan pujian, maka dia akan memberikan kita kemenangan, amin. Saya akan masuk poin ketiga. Pada saat kita menaikkan pujian, menaikkan syukur, Allah memberkati kita, amin. Allah memberkati kita. Tapi satu yang saya mau tekankan yang tadi. Waktu Paulus berkata begini, waktu Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah. Saya waktu itu merenungkan, kenapa itu yang dikehendaki Allah ya? Lalu saya ingat, kayaknya itu menjadi gaya hidup orang Kristen. Coba saudara perhatikan, orang Kristen, anak-anak Tuhan dikit-dikit ngomongnya syukurlah, syukurlah. Padahal bukan dari hati, syukurlah anakmu sudah tamat, syukurlah sudah dapat kerjaan, syukurlah. Gampang ngomong syukurlah. Tapi tidak gampang kalau sendiri mengalami masalah. Bisa gak berkata syukurlah, syukurlah.
Orang yang kena masalah nggak senang kalau kita katakan syukurlah, syukurlah. Ya, lebih baik kita doain aja. Nah itu, jadi mengucap syukur harus menjadi gaya hidup orang-orang Kristen. Amin. Poin ketiga, pada saat kita menaikkan syukur, Allah memberkati kita. Allah memberkati kita, memelihara kita. Ayat yang ke-25, ayat 25 dan 26. Ya. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk apa? Menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Berapa hari? 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena apa? Begitu banyaknya. Sehingga pada hari keempat baru mereka masuk ke rumah Tuhan, berkumpul dan menyanyikan, memuji Tuhan. Makanya tempat itu disebut lembah pujian. Yang saya mau bahas ayat yang 25. Pada saat mereka menaikkan pujian, menaikkan syukur, Allah tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Amin. Allah memberikan mereka tangan penuh, melimpah, berkelimpahan, tidak bisa bawa sampai 3 hari lamanya. Saudaraku sekalian perhatikan. Dalam firman Allah, kalau saudara perhatikan, Yesus banyak memberi contoh kepada kita dalam hal mengucap syukur. Contoh yang pertama yang terkenal. Pada saat Yesus memberikan 5.000 orang makan. Berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Bisa nggak mencukupi 5.000 orang? Secara akal tidak. Suaranya kemana? Secara akal tidak bisa, tidak mungkin gitu. Tidak mungkin, tidak bisa. Oh, 5 roti 2 ikan kecil banget buat saya sendiri saja tidak cukup. Soalnya hauce. 5 roti 2 ikan pada saat lapar pasti hauce. Nah, saudara bayangkan Yesus memberikan contoh kepada mereka. Yesus bawa yang kelihatan kecil di tangan ini. Yesus bawa ke hadapan Allah Bapa. Yesus memberkati yang sedikit ini dan suruh mereka membagikannya. Allah memberkati dan memberkati dengan berkelimpahan. Mereka makan sampai kenyang kalau saudara baca. Ya, kalau saudara baca dikatakan mereka makan sekehendak hatinya sampai kenyang tidak dibatasi. Setelah selesai Yesus berkata kumpulkan yang sisa-sisanya. Jangan mubazir. Berapa keranjang? 12 keranjang. Pelajaran apa yang kita dapat? Saya mendapat satu pelajaran. Yesus ingin memberikan teladan kepada orang banyak. Bahwa aku memberkati kalian. Yang lebih itu jangan anggap itu gratis lalu dibiarkan. Berceceran dibuang. Hargailah pemberianku. Ambil itu semua, masukkan ke keranjang. 12 keranjang. Saya mendapatkan pelajaran bahwa Allah ingin kita menghargai berkat Tuhan. Bawa ke keranjang, simpen. Jadi kalau Allah memberkati kita saat ini, saudara pakai secukupnya. Selebihnya saudara tabung. Saudara tabung untuk jaga-jaga. Jangan habis-habiskan, jangan seenaknya habiskan berkat Allah. Tabung, hargai berkat Allah. Itu pelajaran yang saya dapat. Allah mau kita menghargai berkatnya. Menghargai berkatnya bukan berarti kita seenaknya. Ya, berkat Allah itu luar biasa. Allah memberikan juga kepada 4.000 orang sama angkat. Berkat yang kecil itu, saudara ingat ya. Apa yang kelihatan kecil di tangan kita, kalau diberkati Allah menjadi besar. Allah tidak berjanji mencukupkan semua keinginan kita. Allah tidak memenuhi semua keinginan, karena keinginan manusia tidak ada batasnya. Jensing pucu. Tidak ada yang merasa puas hati manusia. Jensing pucu. Itu bahasa Mandarin, bukan bahasa Jawa. Ya, jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, bukan keinginanmu yang saya cukupkan, tapi kebutuhanmu yang aku cukupkan.
Pelajaran yang ketiga ialah pada saat kita menaikkan syukur, apa yang sedikit di tangan kita bawa kepada Yesus. Tuhan Yesus berkati, maka kita akan diberkati bertambah-tambah. Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Kita diberkati karena kita menghargai berkat Allah. Salah satu dari ungkapan ucapan syukur kita, membawa persembahan dan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Itu hanya salah satu ungkapan syukur kita. Kita bawa perpuluhan, kita bawa persembahan ke rumah Tuhan. Itu menunjukkan kita ingin bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat yang kita terima. Saudaraku sekalian, Allah berkata kalau kita menyerahkan apa yang kita kerjakan di tangan kita, menyerahkannya kepada Allah. Allah berkati, Allah cukupkan semua kebutuhan kita, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saudara butuh apa, ngomong ke Tuhan. Tuhan, saya butuh rumah baru. Tuhan, saya butuh mobil baru. Tuhan, saya butuh apa? Itu butuh gitu? Bukan. Itu keserakahan. Sebetulnya kebutuhan manusia itu enggak terlalu banyak. Makan sehari 3 kali enggak terlalu banyak kebutuhan. Tapi keserakahan yang membuat manusia tidak puas. Doa Bapa kami berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak dikatakan berikan kepada kami makanan kami sebulan, seminggu. Bisa buncit perutnya. Tapi secukupnya. Jadi apa yang merupakan kebutuhan Allah cukupkan. Amin. Saya akan tutup kebaktian ini dengan satu kesaksian. Kalau dengar tutup pasti semua senang ya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, yaitu ada seorang anak remaja namanya Budi. Budi ini dari kecil, dari remaja dia cinta Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan, dia melayani Tuhan di gereja. Dia senang dengan pujian, dia selalu bawa gitar dan selalu berkata syukur, syukur. Sampai temannya berkata, Budi yang suka bersyukur. Budi kita di sini mana? Budi, maju ke depan. Malah nyumput ke bawah dia. Ini budi kita luar biasa. Coba enggak luar biasa, saudara enggak akan bergaya. Di mana saja dia bawa kamera, kita tinggal bergaya. Saya aja senang bergaya di depan Budi. Langsung difoto. Luar biasa dia. Tapi Budi ini, dia senang memuji Tuhan. Dia suka menulis lagu, menyanyikannya. Dan pada saat dia sudah dewasa, dia nikah, dia orang sederhana atau boleh disebut orang gak punya. Dia bertemu dengan seorang yang cinta Tuhan, istri yang cinta Tuhan. Mereka nikah, hidup dalam kesederhanaan. Tapi Budi satu hari dinyatakan sakit parah, sakit jantung kronis ya. Salah sebut aja diketawain, suka ngejek ya. Ya, dia disebut sakit jantung kronis. Ya, pada saat dia sakit jantung dia tidak bisa bekerja. Istrinya yang bekerja. Mereka punya satu anak namanya Misael, bukan Maisel, bukan Marcel ya, Misael. Anak itu anak laki-laki dan punya anak satu-satunya lahir tunarungu. Sedih gak hati Budi? Dia dan istrinya, nama istrinya Yani. Dia sedih. Tapi dia berkata kepada istrinya, Tuhan baik. Tuhan selalu baik. Dia selalu katakan, Tuhan baik, punya anak yang tunarungu. Tuhan baik, sungguh baik. Saudara tahu, pada tahun 2000 dia meninggal. Tanggal 12 April tahun 2000 dia meninggal. Istrinya masih ada saat ini. Istrinya, kita dengar kesaksian istrinya yang bersaksi. Istrinya setelah Budi meninggal tahun 2012 April, 6 tahun kemudian 2006, ada seorang teman Budi namanya Tommy. Tommy adalah salah satu pengarang lagu juga. Tommy ini sedang merilis sebuah album. Lalu Tommy ini berkata, saya punya teman namanya Budi. Dulu waktu kami sama-sama melayani, dia menulis satu lagu. Saya ini albumnya kurang satu lagu. Saya masukkan aja lagu ciptaan Budi.
Waktu dia masukkan dia belum tahu Budi udah meninggal, dia belum tahu karena dia sudah pindah ke Jakarta. Jadi dia masukkan di dalam albumnya satu lagu ciptaan Budi. Saudara tahu, 6 tahun kemudian sesudah kematian Budi, tahun 2000-nya 2006, sebelum dia meninggal dia berkata kepada istrinya gini, Yani katanya, Allah itu baik. Kalau saya mati saya tidak punya harta warisan. Tapi saya mau berpesan, tetaplah setia kepada Allah. Tetap melayani Allah. Kalau saya mati, Allah akan pelihara kamu dan anak kita. Dia imani itu dan dia meninggal. 2006 lagunya keluar. Lagu itu booming. Bukan booming lagi. Terkenal di mana-mana sampai diterjemahkan kepada berbagai bahasa. Saudara tahu lagu apa itu? Namanya Budi Haryanto. Semua baik, semua baik. Itu lagu ciptaannya. Waktu dia ciptakan lagu itu, dia belum melihat kebaikan Tuhan. Yang dia lihat adalah dia mati, tidak sembuh. Masalah dia tidak terselesaikan, tapi dia mati. Dia berkata bahwa Tuhan baik, selamanya Tuhan baik. Saya minta Stella untuk maju. Suara saya pas-pasan, suara Stella luar biasa. Biar Stella yang nyanyikan, semua baik. Kita bangkit berdiri, saya akhiri dengan pujian ini. Setelah Lala menyanyikan pujian ini, saya akan serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup. Oh, dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Oh, terima kasih Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana indah, Rencana telah indah kau siapkan, telah kau siapkan Tuhan. bagi masa depanku Yang penuh harapan, oh semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau Berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Percayalah, semua rancangan Tuhan itu baik. Yang kita lihat, yang kita sering tidak bersyukur, pada waktu kejadian itu terjadi, kita merasa sepertinya Tuhan tidak baik. Tapi orang benar berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, saudara. Jadi pada waktu kita melihat, kita merasa Tuhan tidak baik. Tapi kalau kita orang benar, kita bukan berjalan berdasarkan penglihatan kita. Kita berjalan berdasarkan iman kita. Memang sekarang sepertinya tidak baik, tapi kita percaya Tuhan selalu merancangkan yang baik.
Ya, haleluya. Masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali pada hari ini kami tahu di setiap pujian yang memuliakan Tuhan, di situ selalu ada power, di situ selalu ada kuasa. Oleh karena itu, memuji Tuhan itu yang dikehendaki Tuhan. Karena di dalam pujian itu ada suatu kuasa yang akan bekerja. Banyak kisah di Alkitab yang mengatakan pada waktu kita memuji Tuhan, maka kuasa Tuhan, the power itu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati Saudara Eeng yang membawakan firman Tuhan. Tambahkan hikmatnya ya Tuhan, dan biarlah hidupnya adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan Eeng, banyak orang-orang sekitarnya benar-benar merasakan berkat Tuhan. Jadikan Saudara Eeng garam dan terang dunia. Kemanapun dia pergi, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri Kau satu ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.